Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Faiza, suara saya jelas? Iya, jelas Kang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anda bisa berjumpa kembali di acara Story Morning ini. Insyaallah kali ini saya akan membahas topik tentang cara Nabi Ayub berdoa. Jadi ini pemilihan judul yang menarik. Saya rewarding sedikit dari dari subtitle video ini. Ya, kalau di subtitle itu cara berdoa Nabi Ayub. Saya cuma geser sedikit dari cara Nabi Ayub berdoa. Karena biasanya orang tuh fokus ke doa Nabi Ayub begitu. Nah, kalau ini sedikit berbeda, yaitu tentang cara Nabi Ayub berdoa. Karena memang menurut saya yang cukup penting dari doa Nabi Ayub ini adalah cara pandang Nabi Ayub ketika berdoa. Baik, ya, jadi saya akan bacakan dulu sedikit surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuba irnada rabbahu anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan ingatlah Ayub ketika menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk jadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Nah, ini pertama-tama saya mulai penyampaiannya dengan sedikit disclaimer bahwa kisah Nabi Ayub ini cuma sedikit ya di dalam Quran, hanya ada di 4 tempat, itu pun di 2 tempatnya di surat An-Nisa dan Al-An'am hanya disebut nama gitu ya. Jadi Allah sedang menyampaikan bahwa ini adalah nabi-nabi yang punya mendapatkan petunjuk, ini nabi-nabi yang mendapatkan wahyu, ada nabi-nabi yang nama-namanya ini. Nah, yang ada ceritanya sebenarnya cuma di 2 tempat juga ya, di surat Al-Anbiya dan surat Shad. Ya. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa tahu jalan cerita ya, kalau di buku kisah-kisah Nabi dulu waktu kita kecil ada jalan ceritanya, itu rata-rata berasal dari kisah Israiliyat ya. Kalau tidak salah hadis sahih tentang Nabi Ayub itu cuma ada 1 ya, selebihnya itu kualitasnya di bawah itu ya, kalaupun tidak lemah itu berarti dari kisah Israiliyat. Nah, ini juga ada banyak versi ya, dari kisah Israiliyat ini, ceritanya macam-macam. Saya sampaikan materi kali ini dari ceramah Ustadz ya, nanti ini bisa dicari di YouTube yang sudah diterjemahkan cara berdoa Nabi Ayub. Nah, kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran yang tadi di surah Al-Anbiya dan surah Shad itu menariknya ditempatkan setelah kisah Nabi Sulaiman. Jadi di surat Shad itu menceritakan kisah Nabi Sulaiman, lalu habis itu cerita tentang kisah Nabi Ayub. Ya. Dulu sepertinya saya sudah pernah menyampaikan doa Nabi Sulaiman yang ada di
surat Shad ya yang meminta kerajaan. Nah, setelah itu lalu kisah Nabi Ayub. Walaupun doa yang kita bahas kali ini adanya di surat Al-Anbiya ya. Dan tapi di surat Al-Anbiya pun sama ya. Disebutkan diceritakan kisah Nabi Ayub ini secara singkat setelah kisah Nabi Sulaiman. Nah, ya kita tahu sendiri ya, ini tuh kelihatannya Allah sedang memberikan gambaran tentang dua ekstrim ya. Di mana yang satu Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Tidak hanya memerintah manusia, tapi juga memerintah jin, hewan, angin, ya, setan, begitu ya. Itu termasuk jadi seorang raja yang tidak hanya memerintah manusia ya, tapi memerintah berbagai hal lainnya. Nah, jadi dalam kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah, sedangkan Nabi Ayub sendiri ini dia bahkan menguasai dirinya saja tidak bisa ya. Diceritakan bahwa bahkan sampai Nabi Ayub itu levelnya itu bahkan menggerakkan badan sendiri pun tidak bisa ya, paralyzed begitu, sampai ke level seperti itu. Artinya ini mungkin titik yang ujian yang mungkin paling sulit ya buat seorang. Jadi yang satu bisa dikatakan diuji dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, begitu ya, yaitu Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Ayub diuji dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, tapi yang menarik di surat Shad di ayat 30 itu cerita tentang kisah Nabi Sulaiman, dan di 24 di bagian Nabi Ayub itu Allah memberikan gelar yang sama ya, yaitu ini ni'mal abd innahu awwab. Ya. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Jadi walaupun kedua nabi ini memiliki ujian yang berbeda ya, yang satu ujian kekuasaan yang luar biasa, yang satu ujian kesulitan yang luar biasa, tapi kedua nabi ini gelarnya oleh Allah digelari dan gelar yang sama begitu ya, sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ya, seolah-olah menyampaikan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu tidak diukur dari kekayaan ya. Jadi kadang-kadang ada persepsi di kita bahwa orang mulia itu harus perfect begitu ya, termasuk di kekayaannya begitu. Kalau ada orang yang sakit panjang, miskin begitu ya, wah jangan-jangan dia pendosa begitu. Itu cara berpikir yang keliru, karena bisa jadi sebenarnya ya inilah jalannya ke surga begitu. Jadi ada yang jalannya dengan banyak beramal gitu karena dia punya modal ya, dengan kekayaan yang luar biasa, tapi ada jalan dia memperoleh pahalanya adalah dengan kesabaran atas ujian yang Allah timpakan kepadanya. Jadi ini tuh seperti Allah tuh nggak memberikan kesempatan orang untuk beralasan ya, pada saya mah tidak bisa apa-apa gitu ya, atau aduh saya mah khilaf karena terlalu banyak nikmat kepada saya begitu. Nggak ada alasan seperti itu, karena dua titik ekstrim itu Allah berikan contoh dalam Al-Quran, dan kedua-duanya ini adalah hamba yang paling baik gitu ya, hamba yang luar biasa. Jadi artinya yang ujiannya lebih rendah dari ini tidak punya alasan begitu ya. Kemudian ya kita tahu kisah Nabi Ayub ini, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, punya penyakit di organ dalam dan organ luar, jadi di kulitnya, terus di di bagian dalam organnya juga sama-sama kena penyakit.
Dijelaskan begitu. Jadi sebenarnya Nabi Ayub ini dulunya orang kaya ya, orang yang dermawan, senang berbagi, anaknya banyak, begitu ya, sehat. Nah, tapi kemudian kondisinya dibalikkan. Dan juga bahkan yang dulu orang-orang berkumpul di sekitarnya ini, kemudian Nabi Ayub dikucilkan. Nah, jadi artinya ujian Nabi Ayub ini fisik dan non-fisik ya. Kayaknya mungkin kalau yang mengandalkan ingatan, kayaknya ujian Nabi Ayub itu cuma satu, sakit aja gitu ya. Padahal tidak hanya seperti itu ya, tapi tadi ujiannya itu termasuk mencakup fisik dan non-fisik. Nah, yang tersisa dari Nabi Ayub begitu ya, hanya hatinya dan lisannya yang keduanya ini ia fungsikan untuk berzikir. Jadi beliau masih sadar, tidak terkena penyakit gila begitu ya, masih ingat dengan Allah dan lisannya juga masih bisa bergerak sehingga masih bisa dipakai untuk berzikir. Jadi walaupun tadi kena ujian fisik dan non fisik, iman beliau tidak hilang. Jadi mungkin Ustadz cerita ya apa yang terjadi pada orang yang sakit begitu. Kadang-kadang orang yang sakit itu ya cara berpikirnya itu akan merasa bahwa dia itu adalah orang yang tidak berguna ya, karena dia tidak bisa melakukan apa yang dulu pernah dia lakukan. Ya, dia diurus orang lain, tidak bisa mengurus orang lain. Kalau di Nabi Ayub ini dia selalu diurus istrinya ya, sampai ada yang menceritakan sampai 18 tahun ujian sakitnya, ujian kesulitannya Nabi Ayub ini selama 18 tahun dan istrinya tetap setia begitu ya. Tapi artinya selama 18 tahun ini diurus begitu ya, satu sisi gitu yang ngurus itu. Nabi Ayub tidak bisa mengurus istrinya. Dan tentu saja tidak bisa ngapa-ngapain itu akan menghasilkan perasaan negatif yang membuat orang jadi pesimis. Ya, padahal manusia itu makhluk yang punya perasaan ingin menghasilkan sesuatu, ingin berkontribusi begitu ya. Nggak kayak hewan yang dengan ada makanan saja dia hidup. Tapi manusia itu bisa hidup ada punya semangat begitu ya ketika dia produktif. Nah, ini orang yang tidak produktif bisa punya pikiran-pikiran negatif, jangan-jangan Allah ini udah menganggap dia tidak berguna begitu ya. Jadi apalagi orang yang pernah produktif ya, kemudian dia tidak produktif gitu ya. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu ya post power syndrome ya. Orang yang asalnya punya kekuasaan hebat begitu. Dan juga saya dengar ceramah itu menyebut Nabi Ayub itu raja begitu ya, mungkin pimpinan dari satu kaum begitu ya. Tiba-tiba kedudukannya hilang lah seperti itu. Nah, itu kadang-kadang buat sebagian orang ujian seperti ini lebih berat dibandingkan orang yang sejak lahir misalnya sudah diuji sakit gitu. Ya, ada orang diuji buta sejak lahir. Buat orang yang diuji buta setelah melihat, kadang-kadang itu jadi lebih berat. Begitu. Misalnya contohnya seperti itu. Ya. Yang artinya ini buat Nabi Ayub tidak sekedar ujian fisik atau emosional, tapi ini juga ada ujian iman. Bagaimana mempertahankan agar tidak kemudian putus hubungan dengan Allah gara-gara ujian ini. Ini ada kutipan ya pada video yang jadi rujukan. There is another powerful realization, and that is physical well-being, financial well-being, and social well-being are all one thing. But spiritual well-being, my relationship with Allah, if this sickness got to a point where I started getting cut off from Allah Himself, that will be the worst thing that could ever happen. That's the ultimate harm, and compared to that harm, this is nothing. Jadi
penyakit Nabi Ayub yang seluruh tubuhnya itu kena penyakit, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya cuman tersisa hati dan lidahnya saja, yang mungkin orang-orang akan mengatakan ini tuh, wah ini luar biasa hebat sekali ujiannya, tapi sebenarnya itu nggak apa-apa. Yang penting tuh tidak terputus hubungannya dengan Allah. Nah, ini saya ingin sedikit cerita tentang bagaimana sih awal mula Nabi Ayub sampai akhirnya sakit. Tapi ini dari kisah Israiliyat ya, dari Hasan Al-Basri yang dicatat di kitab Tafsir At-Tabari ya. Jadi ini hadis riwayatnya ya, riwayat dari Hasan Al-Basri itu cukup panjang, yang mulainya tuh ini dari Allah menantang iblis untuk menggoda Nabi Ayub begitu. Ya, jadi ini Allah tuh bangga sekali dengan Nabi Ayub dan menantang iblis untuk menggoda Nabi Ayub. Ya, bisa nggak menggoda Nabi Ayub? Terus kalau menurut iblis itu ya nggak bisa, karena Nabi Ayub itu orang kaya, gitu. Dia bisa bersyukur tuh karena dia kaya, gitu ya. Jadi iblis itu minta izin untuk merusak harta dan anak-anaknya. Tapi juga kalau sudah dihilangkan hartanya itu akan berpaling dari Allah. Jadi iblis itu kemudian membakar semua ternak dombanya, ya. Tapi Nabi Ayub itu tidak kemudian berpaling dari Allah, ya, dia terus sholat, ya. Terus sampai iblis tuh langsung nanya ke Nabi Ayub, ya, berkomunikasi dengan Nabi Ayub, masih aja sholat ya, sedangkan sudah. Jadi di sini iblis tuh menyalahkan Allah atas hilangnya ternak Nabi Ayub. Ini gara-gara Allah nih, gitu ya. Terus tapi Nabi Ayub itu kemudian menjawab, ya Allah, Engkaulah yang memberikan dan Engkau pula yang berhak mengambil. Selama jiwaku masih ada, aku tetap akan memujimu atas baik pujianmu. Ya, jadi walaupun hartanya hilang, Nabi Ayub tetap memuji Allah. Dan kemudian habis itu sapi dibakar. Terus balik lagi ke Nabi Ayub, tapi jawabannya seperti itu. Terus kemudian rumah Nabi Ayub itu dirobohkan, sehingga anak-anaknya Nabi Ayub itu meninggal yang di rumah itu. Ya, didatangi lagi, ya masih sama begitu ya. Kemudian terakhir, ini mah berarti bukan hartanya nih, tapi ini badannya nih, kata iblis. Akhirnya dirusaklah fisik Nabi Ayub dengan penyakit. Dan makanya di surat Shad itu Nabi Ayub menyampaikan bahwa dia itu sakitnya itu berasal dari setan. Mungkin ini ya, mungkin kan dari sini begitu. Kemudian tapi setelah diuji dengan sakit begitu ya, dibuang, Nabi Ayub ini dikucilkan ya dari tempatnya, ya, udah terpisah dari orang-orang, anaknya sudah hilang, ya, teman-teman tidak ada lagi yang mendekat, tapi tetap saja Nabi Ayub itu tidak berhenti berzikir. Ya, sampai ini di kisah Israiliyat itu Nabi Ayub itu rapat begitu ya bersama anak buahnya. Ini gimana nih? Udah deh, udah bingung begitu. Akhirnya anak buahnya itu ngasih ide, dulu gimana nih menggoda Nabi Adam? Oh, lewat istrinya. Ya udah. Ini akhirnya iblis ini mendatangi istrinya Nabi Ayub. Jadi langsung ke Nabi Ayub yang berhasil, coba lewat istrinya. Begitu. Jadi si iblis ini
pura-pura jadi manusia, terus ketemu dengan istrinya, kamu siapa, kenapa kamu sendiri, mana suamimu, terus kayak gitu, nanya begitu. Terus istri itu menjawab, itu dia yang sedang menggaruk-garuk lukanya dan ada ulat di tubuhnya. Ya, jadi sengaja mancing istri Nabi Ayub untuk berkeluh kesah, terus mengingatkan bahwa mereka itu dulu sebenarnya kaya, sampai akhirnya si istrinya ini kemudian khilaf dan mengikuti saran iblis untuk mengorbankan kambing, ya, untuk iblis. Jadi bikin sesajen lah mungkin, ya, begitu. Nanti iblis menjanjikan akan disembuhkan Nabi Ayub. Nah, kemudian datang istrinya itu ke Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub kemudian menjawab, berapa lama sih kita dapat nikmat dari Allah? Ya, ini Nabi Ayub sudah tua, ya, di sini sudah 80 tahun diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenapa sih nggak bisa, berapa lama sih ujiannya? Ini baru 7 tahun kalau di riwayat yang ini. Kemudian kenapa sih nggak bisa sabar sampai 80 tahun gitu, ya, biar seimbang gitu, setidaknya begitu, ya, kalaupun mau sembuh itu setidaknya. Nah, jadi kayaknya tuh ya, betapa banyak nikmat yang Allah berikan, ini tuh belum apa-apalah sakit ini tuh, ya, masih banyak yang harus disyukuri, begitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian ya mungkin nanti ini juga yang jadi ini ada banyak versi, ya. Ini salah satu versi yang akhirnya kemudian di surat Shad, ya, itu Allah itu menyuruh Nabi Ayub memukul istrinya dengan satu ikat rumput yang berjumlah 100, ya. Jadi karena Nabi Ayub ini akhirnya bernazar kalau dia sembuh dia akan memukul istrinya 100 kali karena perihal ini gitu. Kok bisa-bisanya sampai tergoda untuk bikin sesajen lah, begitu, ya, istrinya. Jadi Nabi Ayub marah pada istrinya, kalau saya sembuh karena dalam kondisi sakit ini Nabi Ayub tidak bisa bergerak. Nah, kemudian di surat Shad itu Allah memberikan alternatif, ya, ini istri kamu jangan dihukum, ya, khilaf sebegitu lama istri kamu setia menunggu, cuma khilaf sedikit, bukan hilang iman, cuma khilaf aja, begitu, ya. Jadi Allah memberikan alternatif bagaimana tetap Nabi Ayub menepati janjinya, yaitu dengan mengganti nazarnya yang 100 kali memukul istrinya itu dengan memukul istrinya dengan 100 helai rumput, begitu, 1 kali. Nah, kemudian kapan sih Nabi Ayub berdoa? Ya, juga ada banyak versi sebenarnya. Ini ada versi dari Anas bin Malik, ya, yang menyampaikan bahwa Nabi Ayub itu diuji selama 13 tahun. Jadi ini soal angka juga berubah-ubah, bermacam-macam, ya. Ada yang 18 tahun, yang paling besar itu 18 tahun. Tapi yang di sini 13 tahun, diuji 13 tahun, dijauhi semua orang, kecuali ada 2 orang saudaranya yang mengunjunginya pagi dan petang, yang masih ngantar makanan mungkin atau gimana. Kemudian ada salah satunya yang bilang, sungguhnya Ayub itu melakukan dosa yang amat besar. Gak mungkin kan penyakit ini nggak disembuhkan kalau dia itu nggak berdosa lah, kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Ini tadi diluruskan di awal bahwa orang yang ditimpa ujian dari Allah itu belum tentu karena dosa sebenarnya, tapi memang karena Allah ingin meningkatkan derajatnya saja. Nah, di sini ada temannya yang bilang seperti itu. Kemudian teman yang satunya itu, jadi ini ada 2 orang gibah, ya. Yang satunya laporan begitu ke Nabi Ayub, dan karena itulah Nabi Ayub jadi sedih gitu. Jadi apa aku memang tidak memang aku dihukum lah, mungkin ada pikiran-pikiran ke sana begitu.
lalu kemudian Nabi Ayub berdoa. Ada juga yang berdoanya itu ya kalau versinya Syekh Yasir Qadi itu setelah Nabi Ayub itu ya kan setelah diisolasi, dikucilkan, Nabi Ayub itu tidak ada pemasukan ya. Istrinya dulu asalnya sempat bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kemudian istrinya itu tidak dapat pekerjaan lagi ya karena orang-orang juga istrinya juga mulai diboikot. Akhirnya istrinya tuh untuk dapat makanan tuh potong rambutnya begitu. Nah kemudian Nabi Ayub sedih dan ya kalau kata istighfar itu ya disitulah ininya gitu Nabi Ayub tuh nggak tahannya saya yang harusnya menyediakan untuk istrinya tapi ini istrinya sampai seperti itu. Dan kemudian Nabi Ayub berdoa. Nah doanya ini ada di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini misalnya dulu ya kalau secara terjemahan ya banyak yang menuliskan terjemahannya itu tadi yang seperti yang saya bacakan jadi itu terjemahan Betak. Aku ditimpa penyakit, padahal ini secara bahasa kalau menurut Ustadz ini yang lebih tepat bukan seperti itu ya karena Mas ya di sini Mas Sani gitu ya adalah maknanya itu secara bahasa disentuh sedikit saja begitu. Jadi bukan sentuhan yang bukan ditimpa yang luar biasa lah begitu ya. Tapi ini tuh cara berdoa Nabi Ayub tuh ya bilang bahwa aku tuh sedikit kesentuh begitu ya. Jadi setelah bertahun-tahun ya tadi yang ada yang sampai menyebutkan 18 tahun ditimpa penyakit, dihilangkan hartanya, yang diambil keluarganya gitu ya, dibuang, tapi bahasa Nabi Ayub itu hanya disentuh gitu ya. Seolah-olah ya Nabi Ayub itu ingin bilang kalau itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah terus kemudian cuman dur di sini ya, ad-durru di sini kalau kata Ustadz itu kemadorotan yang sifatnya itu non fisik ya. Jadi bukan kemadorotan yang tadi sakit penyakit fisik, harta diambil atau yang seperti itu, tapi sudah mulai masuk ke hati begitu. Ya, jadi Nabi Ayub tuh bisa aja berdoa kesembuhan minta sembuh ini sejak lama begitu ya, tapi ini tuh titik di mana Nabi Ayub tuh sudah mulai khawatir ada sesuatu ini tuh udah ada yang masuk nih ke hati ini ya kalau tadi itu karena diomongin orang begitu ya, ini udah mulai masuk nih satu yang berbahaya begitu ya, karena tadi yang terpenting itu kan sebenarnya itu yang jangan sampai hilang itu kehilangan iman begitu ya. Nah karena sudah sampai titik itu akhirnya Nabi Ayub berdoa. Kemudian jadi ada dua bagian ya dari doanya Nabi Ayub ini, yaitu yang pertama menyampaikan keadaan. Ya, walaupun tadi cara menyampaikan keadaannya itu sangat dihaluskan begitu ya. Yang kedua adalah memuji Allah ya. Wa anta arhamur rahimin. Pada bagian kedua ini Ayub masih nggak minta apa-apa nih, hanya menyampaikan aja ya Allah Engkau yang Maha Penyayang di antara penyayang. Ya Ustaz membahas bahwa rahmah di sini dekat dengan kata rahim, di mana ini tuh seolah-olah sedang menyampaikan bahwa aku tahu Engkau melingkupiku dengan kasih sayang begitu. Jadi sebagaimana bayi yang dilingkupi oleh rahim yang tidak punya kekhawatiran apapun. Saya nggak khawatir apapun. Ya terserah engkau lah seperti apa ya karena. Nah kenapa tidak minta apa-apa? Karena kalau kata Ustadz itu dalam relasi cinta itu kadang tidak perlu penjabaran ya. Ustadz itu masih contoh
katanya tuh ada anak kecil yang lapar, dia nggak bilang lapar tapi nggak minta makan tapi hanya bilang lapar. Ibu, aku sayang engkau, aku lapar, begitu. Kira-kira hanya menceritakan kondisi aja, tapi berarti ini kalau cara berpikir biasa kan hanya info begitu ya, ini lapar, tapi tentu yang sayang gitu akan langsung tahu. Bahkan kalau kata Ustaz tuh, bahkan hanya seorang ibu melihat mimik wajah seorang anak aja, tahu ini anaknya lapar. Gitu. Terus kemudian ini di surat Al-Anbiya ya, diceritakan proses kesembuhannya, begitu ya. Kalau tadi di surat ini di surat Shad ya, kalau di surat Al-Anbiya itu setelah berdoa itu langsung fastajabna lahu, begitu ya, dikabulkan. Nah, tapi kalau di sini ada prosesi yang diceritakan ya, urukud birijlik, gitu ya, hantamkan kakimu, gitu ya, ini air yang sejuk untuk mandi dan minum. Kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka ya, semisal yang sebelumnya, sebagai rahmat dan dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran ya. Wa dzikra li ulil albab. Di surat Shad ini dijelaskan bahwa Nabi Ayub ini setelah berdoa, Allah perintahkan untuk menghentakkan kakinya. Ya, jadi Nabi Ayub ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi istilahnya mungkin ngegeserin kaki supaya menghentakkan ke tanah. Nah, nanti dari situ tuh keluar air, begitu ya. Dan air itu dengan dimandikan itu penyakit hilang luar, dengan minum ya penyakit yang ada di dalam organ dalam itu hilang. Ya, dan mungkin ini itu pelajaran buat kita itu, ya setidaknya buat saya ya, kalau kita lihat kisah-kisah para nabi, mukjizat itu tetap saja selalu didahului dengan suatu action ya. Nabi Musa misalnya, ketika dikejar Fir'aun, udah mentok di pinggir laut, tetap Allah suruh untuk memukulkan kayu begitu ya. Walaupun tidak ada hubungannya nih antara memukul kayu dan kemudian akhirnya terbuka laut ya, itu ya, belah lautan. Ya, tapi setidaknya ada usaha dulu begitu ya, yang untuk menunjukkan bahwa tidak cukup hanya berdoa, tapi juga perlu ada ikhtiar. Kemudian, nah ini salah satu riwayat yang sahih ya, satu-satunya riwayat yang sahih begitu. Ketika Nabi Ayub mandi, ini ada yang menceritakan mandinya ini ketika proses kesembuhannya. Ada juga yang menceritakan proses mandi ini tuh ya jauh lagi setelah hartanya kembali, terus kemudian Nabi Ayub mandi di satu danau mungkin ya, begitu. Tiba-tiba hujan belalang dari emas begitu ya. Nah, terus Nabi Ayub kumpulkan semua belalang emas itu, sampai kemudian Allah bertanya, "Hei Ayub, bukankah aku telah mencukupkan bagimu ya dengan apa yang kamu lihat?" Gitu ya. Ayub menjawab, "Ya benar, namun aku tidak pernah cukup dari barokahmu." Ya, jadi di riwayat yang lain tuh kebun gandum ya kalau nggak salah, itu udah dipenuhin lah dengan emas, yang satu lagi kebunnya dipenuhi dengan perak. Ini sekarang melihat ada emas lagi, masih ngumpulin lagi begitu ya. Nah, kata Nabi Ayub itu, iya, aku nggak akan pernah, karena Nabi Ayub tahu ini dari Allah begitu ya, bukan dari jalan-jalan yang tidak jelas gitu ya, yang subhat begitu. Ini Nabi Ayub tahu ini dari Allah, ya kumpulin aja begitu. Ini berkah dari Allah, tidak akan merasa cukup begitu ya. Dan di surat kalau tadi ya di surah Shad itu di ada dari Allah itu ungkapannya itu wa zikroli
ulul albab, tapi di surat Al-Anbiya ini wa dzikra lil abidin begitu ya. Dan untuk jadi peringatan semua yang menyembah Allah. Nah, ini kalau menurut Ustadz ini tentang bagaimana cara pandang kita ketika kita beribadah kepada Allah ya. Jadi harus menggunakan cara pandang Nabi Ayub tadi ya. Yaitu keyakinan bahwa Allah itu Arhamur Rahimin gitu ya. Allah itu Maha Penyayang dibanding semua orang, semua yang penyayang begitu ya. Jadi yakin nih kesulitan yang dari Allah ini bukan ingin menyusahkan manusia begitu ya, tapi ini adalah mungkin bentuk kasih sayang Allah juga ya, di mana Allah menghindarkan kita dari harm atau apa namanya itu kesulitan yang lebih berbahaya begitu ya, yaitu hilangnya iman. Nah, ini cuma sakit aja begitu, kira-kira begitu. Walaupun tentu saja ya, ini kalau kata Ustadz tuh bukan berarti apa namanya itu kita tinggal pakai doa ini begitu ya. Apa ya, saya tuh ketika COVID ya sering dengar gitu, oh ini obat apa doa mustajab untuk menyembuhkan COVID begitu ya. Jadi kalau pakai doa ini pasti sembuh begitu. Sebenarnya bukan apa namanya itu seperti itu. Buat tidak sederhana itu ya, bahwa dengan doa membacakan teks doa kemudian Allah sembuhkan. Tapi kita lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi Ayub begitu ya. Jadi ini tuh bukan doa yang sekedar pengen sembuh, tapi ini tuh mencerminkan suatu cara pandang tertentu bahwa Nabi Ayub tetap yakin atas kasih sayang Allah begitu. Dan mungkin ini yang paling penting ya, cara pikir ini dimiliki sebelum berdoa begitu ya. Ya Allah, saya yakin begitu ya, Engkau itu penyayang begitu. Ya. Jadi malah mungkin terserah Allah lah, ini mungkin kalau ini mau dipanjangin sakitnya, tapi aku tetap yakin ujian ini adalah kasih sayang Engkau. Nah, orang yang tidak punya cara berpikir ini, doanya tuh bakal beda begitu ya. Mungkin masih sama-sama berdoa gitu ya, tapi doa dengan gaya menyalahkan Allah begitu ya. Ya Allah, kok belum sembuh juga begitu ya. Ya Allah, kok salah apa ini saya begitu ya, sampai seperti ini. Dan ini yang cara berpikir yang keliru sehingga doanya pun jadi keliru ya. Itu ya, sebagai intermezzo ini ya, ada di bagaimana Bible menceritakan Nabi Ayub begitu ya. Jadi di Perjanjian Lama ya, itu kisah Nabi Ayub itu cukup panjang ya, sampai 1000 ayat katanya, 1070 ayat. Kemudian Nabi Ayub ini digambarkan sebagai nabi yang protes begitu atas ujian yang Allah timpakan kepadanya begitu ya. Ini disebutkan Nabi Ayub itu berdoanya itu begini: aku berseru minta tolong padamu, tapi engkau tidak menjawab. Jadi ini udah berdoanya udah sering, tapi nggak dijawab oleh Allah. Ya, tapi engkau tidak menghiraukanku. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukanku. Engkau kejam kepadaku. Ya. Engkau musuhi aku. Gitu. Engkau angkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku dalam angin ribut. Terus ada juga di tempat yang lain, Allah berlaku tidak adil padaku. Ya. Menebar jala atasku. Sungguhnya aku berteriak ke zoliman, gitu ya. Tapi tidak ada yang menjawab. Terus ada juga di tempat lain, ya ini tidak tahan lagi ya dengan ujian. Aku telah bosan hidup.
Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak bicara dalam kepahitan jiwaku. Terus ada ini, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihatku. Ya, jadi ini gambaran yang bertentangan dengan akidah Islam, begitu ya, tentang ujian, di mana kita itu tidak boleh jadi kesabaran itu adalah tidak mengeluh atas apa yang Allah timpakan pada kita, begitu ya. Berdoa minta sembuh itu nggak masalah ya, tapi tidak terima dengan apa yang Allah tetapkan itu yang keluar dari akidah Islam, gitu ya. Nah, tapi walaupun nanti dikisahkan juga akhirnya tobat dan hartanya dikembalikan, itu beda ya kisahnya di Bimbang. Kalau alam bisawab, saya kembalikan ke Teh Faiza. Ya, alhamdulillah, terima kasih Kang Irfan untuk materinya. Sekarang sesi diskusi dan juga tanya jawab buat teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa disampaikan via kolom chat ataupun raise hand ya. Mungkin dari Pak Heru mau menambahkan? Ya, Pak Heru, mungkin ada insight ataupun yang ingin ditambahkan. Baik, Mbak. Terima kasih, Kang Irfan. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Artinya kita belajar dari seorang nabi yang seakan-akan tidak bisa apa-apa. Seakan-akan ya, dalam tanda kutip. Jadi kan ujian itu bisa membuat hambanya itu, ya kalau kita lihat dari kisah para nabi itu kan ada yang memang aktif, ada yang kayak Rasulullah itu komplit ya. Ya pernah perang, ya pernah ya dengan istrinya, ya dengan sakit juga pernah gitu. Jadi komplit. Kayak kalau Nabi Ayub ini ada stressing itu, kita belajar khusus ketika kita terkena kalau kata Kang Irwan tadi sedikit gitu kan, sedikit kasih sayang dalam tanda kutip Allah dalam bentuk seperti itu. Dan ini yang membuat saya pertama kali juga tertarik. Ini saya juga sedikit ini menambahkan dari salah satu kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Tapi sebelum saya cerita tentang apa yang juga menarik di tafsir Al-Qurtubi itu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman ya. Bahkan Ustadz Nu'man itu di Dream ya. Mungkin semuanya sudah familiar dengan Dream ya. Kalau yang belum ya berarti Dream itu adalah khusus pelajaran bahasa Arab, ada yang lebih intensif gitu ya. Dan di Dream itu wabil khusus yang pas di pelajaran isim atau isim atau tentang nama, apapun nama itu ya. Dan juga di Perluk ya, di pelajaran bukan tentang bahasa Arab tapi tentang Al-Quran itu sendiri, yang ada di Perluk, yang kajiannya adalah juga lebih intensif. Yang di Al-Baqarah khusus bagian yang saat Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Nah itu Ustadz Nu'man menyebutkan bahwa pada dasarnya ilmu itu ya isinya adalah isim. Ya kan? Orang yang punya ilmu berarti dia memahami berbagai isim gitu. Nama-nama atau istilah-istilah. Ya misalnya di ilmu kedokteran ada istilah debridement, atau kalau di Indonesia kan ya debridement. Yang saya tahunya ya saat saya dilakukan operasi debridement di kaki saya, di punggung kaki kanan saya. Ketika dioperasi ya saya tahu istilah itu. Jadi dokter kulit yang menangani saya, beliau dokter spesialis kulit itu ya tahu persis apa itu debridement, terus bagaimana treatmentnya, bagaimana cara melakukan operasi, bagaimana step-stepnya, prosedurnya dan sebagainya. Terus bagaimana nanti setelah pasca operasi seperti apa. Nah, beliau ilmunya ya terangkum dalam istilah debridement. Gitu. Jadi nama itu sendiri adalah ilmu itu tersimpan dalam nama-nama. Jadi istilah-istilah. Ya Kang Irfan di teknik kimia ada istilah-istilah khusus untuk orang-orang yang teknik kimia yang lebih tahu gitu. Mungkin orang yang lain karena banyak belajar juga bisa tahu, tapi yang kuliahnya memang khusus sekian tahun mempelajari itu pasti pengetahuannya lebih tinggi. Nah, yang membuat saya tertarik juga di kitab tafsir
Al-Qurtubi. Jadi di situ dijelaskan juga tentang nama Ayub itu sendiri. Jadi ini tafsir Al-Qurtubi menyitir atau mengquote dari Ibnu Abbas yang mengatakan Ayub itu artinya adalah aba ilallah, atau kalau di kitabnya itu di halaman 256 yang bahasa Arabnya, kalau yang di terjemahan ada di halaman 863. Kalau di sini disebutkan aba ilallah ta'ala fi kulli hal. Jadi ini menarik ya. Jadi satu frasa, satu statement dari Ibnu Abbas yang mendefinisikan kata Ayub. Ayub itu sendiri artinya adalah aba ilallahi ta'ala fi kulli hal. Jadi artinya adalah kembali kepada Allah Ta'ala dalam segala hal. Ya termasuk ketika ditimpa sedikit kasih sayang tadi, kembali kepada Allah. Ya kan? Karena kalau di tafsir Al-Qurtubi ini juga disebutkan tidak hanya terhadap tubuh Nabi Ayub, tapi juga harta dan juga keluarga yang sedang mendapatkan ujian dari Allah. Dan itu kan tadi juga Kang Irfan menceritakan bahwa harus menjual rambut gitu kan. Itu kan juga artinya bukan hanya tubuh Nabi Ayub, tapi juga secara harta sampai harus melakukan seperti itu kan berarti ada ujian gitu yang dialami oleh Nabi Ayub. Tapi yang menarik, istilah Ayub itu sendiri adalah tadi aba ilallahi ta'ala fi kulli hal. Jadi kembali kepada Allah Ta'ala dalam segala hal. Ini sebenarnya juga penting buat kita ketika kita sedang ditimpa apapun ya. Jadi bisa seperti Nabi Ayub atau bisa dalam keadaan yang kebalikannya. Jadi misalnya sesuatu yang sangat menggembirakan, menang lomba kayak atau menang pertandingan kayak kemarin 17-an gitu di tempat saya ini lagi ada persahabatan antar RW. Nah itu selalu pasti ada menang kalah gitu kan. Atau kalau ketika bicara tentang Romawi lawan Persia, kalau di surat Ar-Rum di minggu lalu kalau nggak salah ya, kita kan pelajari itu binasrillah ya kan. Itu adalah dengan pertolongan Allah. Jadi apapun itu yang terjadi, ya sebaiknya kita belajar dari Nabi Ayub ini. Jadi aba ilallahi ta'ala fi kulli hal. Kembali kepada Allah Ta'ala dalam segala hal. Ini saya kira sedikit tambahannya. Nanti kalau misalnya ada lagi yang saya lebih suka itu sebenarnya dari teman-teman yang lain gitu kan. Karena masing-masing kita itu punya belajar sesuatu gitu dari Al-Quran yang kita sama-sama cintai, terus hasil belajar teman-teman, terus hasil interaksi juga teman-teman mungkin dengan Al-Quran, itu yang saya juga senang mendengar gitu. Saya kira itu aja. Kang Irfan sekali lagi jazakallahu khairan katsiran kan. Silakan. Mohon Pak Heru. Mungkin yang lain ada. Oke. Mungkin lainnya ada yang ingin menambahkan juga tadi dari Pak Heru, dari Pak Mujiono. Mungkin ada yang mau menambahkan juga Pak Mujiono? Baik, Pak. Saya masih di jalan ini mungkin 5 menit itu lagi baru saya ini lagi. Oke, baik Pak Mujiono. Baik, teman-teman di sini, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari Bu Hafni? Atau mungkin Kak Siti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih banyak Kang Irfan. Motivasi seperti ini
memang sangat penting banget bagi saya pribadi, terutama di saat doanya Nabi Ayub menyampaikan tentang Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi kenapa memberikan satu kesulitan kepada hambanya seperti itu ya. Jadi memang seperti sebuah tantangan bagaimana kita berpikir ataupun beriman kepada Allah. Jadi di saat baca ayat itu pun serasa apakah iman kita sudah cukup seperti itu. Jadi Masya Allah ya, jadi bertanya kepada diri saya sendiri seperti itu, terhadap kondisi seperti itu. Mungkin saya tidak diuji seperti kesulitan dari Nabi Ayub, tapi itu menjadi satu refleksi bahwa keimanan itu mungkin sangat-sangat besar ya, seperti itu. Ya itu secara saya personal seperti itu sih, bahwa dimensi keimanan itu sungguh sangat-sangat luar biasa besar. Itu, dan mungkin saya mau sedikit sharing karena Pak Heru kemarin meminta saya untuk sedikit menyampaikan dari message yang saya terima dari saya hadir di acaranya Ustadzah Yasmin Mujahid pas satu hari sebelumnya waktu ada talk di malam hari diselenggarakan oleh ISN. Kira-kira pesan beliau selalu bahwa kita ada di dunia ini hanya sementara, bahwa tujuan kita adalah kehidupan kita di kehidupan kelak gitu. Jadi dan yang menyelamatkan kita itu ada 3 hal. Kita selalu menjaga hubungan dengan Allah. Di sini ada tiga cara ya. Dengan sholat, kita 5 kali sholat setiap hari, kemudian remembrance of Allah, zikir, dan yang ketiga adalah Al-Quran. Dan di sini banyak sekali kita tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi kepada Allah. Kalau Allah itu sebagai satu zat yang paling dekat sama kita gitu, tapi kita tidak tahu bahasa Allah ataupun bagaimana cara berkomunikasi kepada Allah. Disitulah hubungan itu terbentuk ataupun tidak gitu. Jadi mungkin kita mungkin saya pribadi ya tidak banyak terkoneksi dengan Allah seperti itu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana bahasa Allah ataupun mengerti Al-Quran ini sebagai satu tools yang diberikan Allah kepada kita untuk target dari menjadi transformasi gitu. Bukan hanya kita mempelajari hanya ayat membacanya, kemudian kita tentunya dapat pahala ketika kita membaca, tetapi Al-Quran itu akan menjadi transformasi di kehidupan kita kalau kita mempelajari makna dari Al-Quran tersebut. Jadi intinya menjadikan Allah sebagai teman terdekat selama kita hidup yang temporari di dunia ini. Itu yang saya dapat dari pesan saat hadir di talknya Ustadzah Yasmin Mujahid. Begitu Pak Heru, saya ada janji sama Pak Heru, jadi untuk menyampaikan. Oke, Kang Irfan silakan kalau ada komentar. Ini Pak Mujiono dulu. Iya, Pak Mujiono mungkin. Terima kasih Kak Fitri. Kita kan belajar tadi sudah diterangkan sama pemateri, alhamdulillah, di ayat ke-21 surat ke-21 ayat ke-83 terkait dengan masalah doanya Nabi Sulaiman. Nabi Ayub. Afwan. Nabi Ayub. Tadi Mbak Siti bicara tentang
kedekatan ya, kedekatan antara Allah itu dengan hambanya. Jadi dari kisah, dari doanya Nabi Ayub ini kita bisa tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dan ada beberapa asma wa sifat ini dari doa, kita bisa belajar dari doanya Nabi Ayub ini bahwa pembuktian bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, dan Allah itu maha mengetahui, kedekatan Allah dengan kita itu ada, itu kita bisa ambil dari ayat ini, ayat yang dimana Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat dari mana. Pertama begini, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu, kalau di dalam tafsiran itu kalau tidak salah sekitar 600 tahun. Ahli sejarah mengatakan dia 600 tahun. Apalagi jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ayub, itu jaraknya lebih jauh lagi dibanding dengan para nabi yang sebelumnya, itu Nabi Isa ataupun nabi-nabi yang sebelumnya. Tapi kemudian ketika Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Nabi Ayub ini kan pasti dia berdoa dalam keadaan suara yang lirih, suara yang lirih, yang dia berdoa di dalam gua itu. Bisa jadi kemudian dia berdoa di dalam gua, tidak ada yang mendengar, suaranya itu suara yang lirih, yang kecil. Tapi doanya Nabi Ayub itu sampai juga kepada Nabi Muhammad, dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan sangat jelas. Yang mana di waktu itu Nabi Ayub berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ini pelajarannya sekali lagi tentang jarak yang cukup jauh antara kita dengan Nabi Ayub juga. Tidak ada juga CCTV di waktu itu, alat untuk merekam. Bahkan kalau bicara tentang masalah sanad, dari sanadnya Nabi Ayub sampai pada Nabi Muhammad itu tidak ada. Tidak akan ada sanad. Kalau sanad itu kan Nabi Ayub berdoa seperti ini, kemudian diturunkan lagi Nabi Ayub berdoa seperti ini sampai kepada Nabi Muhammad. Itu tidak ada sanad yang sahih kalau misalnya kita cari tentang doa ini dari sanadnya manusia turun-temurun, tidak ada. Tapi semua itu Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad. Apa pelajarannya bagi kita? Bahwa Allah itu maha melihat. Allah melihat keadaan kita di hari ini sama dengan di mana Allah melihat Nabi Ayub di masa dia berdoa. Dan Allah juga maha mendengar doa kita di hari ini sebagaimana Nabi Ayub juga itu didengar oleh Allah doanya di waktu Nabi Ayub itu berdoa. Dan Allah itu dekat dengan kita di hari ini sebagaimana Allah itu dekat dengan Nabi Ayub di waktu Nabi Ayub itu berdoa. Apa pelajarannya? Banyak sekali di dalam Al-Quran itu juga, ini pelajaran yang lainnya, di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang sampai tidak disebutkan nama-nama mereka. Ini menjadi bahasan juga di pekan yang kemarin tentang Rasul-Rasul, ada 2-3 Rasul yang diutus di salah satu tempat, dan di mana Rasul-Rasul itu tidak disebutkan namanya. Ada yang kemudian berupaya untuk menyebutkan nama-nama dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa yang diutus tersebut. Tapi kemudian para ulama tidak bisa memastikan siapa sebenarnya. Tapi kemudian kenapa Allah tidak menyebutkan nama-nama mereka? Ada yang Allah sebutkan nama mereka di dalam Al-Quran, tapi ada yang Allah tidak sebutkan, hanya kisah mereka Allah bagikan kepada kita di hari ini. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Apa pelajarannya? Pelajaran yang pertama adalah penting dalam masalah hati. Karena Allah juga menilai hati. Sebagaimana doanya Nabi Ayub ini, Allah sampaikan kepada kita karena memang ada keikhlasan hati yang bersih yang dimiliki oleh Nabi Ayub, dan itu menjadi pelajaran untuk kita di hari ini. Jadi bukan cuma isi doanya, tapi sampai masalah hati dalam saat kita melakukan atau saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk memperbaiki hati. Ya, untuk memperbaiki hati dalam masalah ibadah, dalam masalah berdoa, dalam masalah berdakwah, menyampaikan ilmu, itu kembali kepada hati. Karena tidaklah Allah mengabarkan orang-orang yang terbaik di dalam Al-Quran, dari yang Allah sebutkan nama mereka sampai kemudian yang Allah tidak berikan kabar tentang nama mereka, kecuali hati mereka itu adalah hati-hati yang
ikhlas, hati-hati yang bersih. Itu pun akan berlaku bagi kita di hari ini. Kita pengaruhnya untuk kedepannya itu bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih dalam masalah iman, dalam masalah ilmu, dan dalam masalah ibadah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, terima kasih Pak Mujiono untuk tambahannya. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan juga. Dari Kang Irfan ada tanggapan. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas tanggapan dari Pak Henu, Teh Siti dan Pak Mujiono. Alhamdulillah, ya pelajaran dari Nabi Ayub ini sangat banyak tentang bagaimana kita terhubung dengan Allah, ya, bagaimana yang terpenting adalah hati kita terkoneksi dengan Allah, itu kayaknya yang utama, dan kemudian itu terwujudkan dalam bentuk kata-kata, ya. Jadi doa Nabi Ayub tadi itu memang wujud dari hati yang kembali kepada Allah, gitu. Nah, ini yang mungkin pertama perlu kita miliki dahulu, begitu ya, sebelum kita berdoa, misalnya ketika sakit atau ketika kita ditempa ujian yang lainnya. Jangan sampai kemudian akhirnya menyalahkan doa ini, misalkan, oh ini katanya doa ini doa mustajab untuk menyembuhkan penyakit, tapi saya sudah baca doa ini kok nggak sembuh-sembuh, misalkan. Jangan sampai ada kata-kata ungkapan seperti itu, ya, karena itu artinya menunjukkan bahwa contoh yang disampaikan oleh Nabi Ayub tadi itu nggak tertangkap, begitu. Karena tadi yang pertama perlu kita miliki dahulu sebelum kita kemudian berdoa, itu adalah hati yang terhubung pada Allah, yang hati ini meyakini bahwa Allah itu yang maha penyayang melebihi para penyayang yang lainnya, gitu ya, Arhamar Rahimin. Nah, kemudian ini dengan keyakinan seperti itu terwujudlah dalam kata-kata. Kadang-kadang kita itu menyampaikan kata-kata, tapi cara pikirnya itu, ya, cara pandangnya itu nggak masuk, gitu ya. Hanya menjadikan doa Nabi Ayub ini sebagai salah satu teks yang dibaca ketika sakit, begitu. Oh, ini baca apa lagi ya ketika sakit, baca ini, misalkan. Tapi tidak dihayati bagaimana sebenarnya tadi hatinya Nabi Ayub, ya, keikhlasannya Nabi Ayub tadi dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi ya saya juga jadi ingat ya beberapa waktu yang lalu ada orang yang dekat gitu yang ditimpa ujian dan bertanya, nih, apa sih sebenarnya makna dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, begitu ya, bahwa Allah itu tidak menguji satu kaum melebihi kemampuannya. Kayaknya mungkin dia merasa sudah ada di batas, dia itu sudah tidak sanggup lagi, begitu, terhadap ujian yang dia terima, begitu. Padahal ya, tadi orang yang mungkin mendapatkan ujian paling sulit, begitu ya, dari sisi tadi fisik, begitu ya, dari sisi harta, begitu. Itu contohnya di Nabi Ayub, begitu. Dan tidak keluar keluh kesah seperti tadi, mempertanyakan nih apakah Allah tuh ngasih lebih dari kemampuan saya, kira-kira mungkin nanyanya seperti itu kalau dibahasakan lain. Tapi sebenarnya harusnya ada keyakinan dari kita bahwa apapun yang menimpa kita, sepanjang itu tidak menghilangkan iman kita, itu tuh sebenarnya hanya hanya sentuhan, gitu ya, hanya dikritik mungkin, gitu ya. Nah, cuman mungkin memang tadi ya, ketika sampai satu saat di mana Nabi Ayub merasa ini sudah mulai
mengganggu hatinya. Nah, inilah titik di mana Nabi Ayub kemudian berdoa. Itu yang saya tangkap dari kisah Nabi Ayub yang diceritakan oleh Ustaz Noman Alihani. Karena sebenarnya Nabi Ayub itu bisa berdoa sejak awal ya, begitu. Dari awal dia sakit, beliau sakit, kemudian bisa langsung berdoa kesembuhan. Ya, cuman tadi ya, kalau dari kisah Israiliyat itu, beliau merasa sudah mendapatkan nikmat yang banyak selama 80 tahun, begitu ya. Kayaknya ini yang Allah ujikan ya. Nabi Ayub yakin bahwa penyakitnya itu merupakan ujian dari Allah. Ini belum sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan sebelumnya. Beliau merasa malu gitu untuk berdoa, begitu, minta kesembuhan. Nah, tapi ketika titik di mana ini sudah masa niadur, begitu ya, udah mulai suatu yang memadorotkan nih hatinya, begitu. Nah, di titik inilah kemudian dia berdoa minta kesembuhan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Kang Irfan untuk tambahannya. Dan dari Karya ya, ada pertanyaan nih. Assalamualaikum. Bagaimana tentang minta doa ke orang untuk kesembuhan? Apa boleh ya? Maksudnya kayak perantara didoakan orang lain. Ya, boleh ya, asalkan orangnya masih hidup kita. Ya, jadi apa namanya, kita ada berbagai riwayat di mana orang itu datang ke Rasulullah untuk minta didoakan. Mungkin contoh yang agak relevan dengan sakit itu, ada seorang perempuan yang dia itu punya penyakit ayan, begitu ya. Penyakit ayan ini menyebabkan dia tersingkap auratnya, begitu ya. Kemudian datang ke Rasulullah, mohonkan doa, mohonkanlah kepada Allah agar penyakitnya sembuh. Dan menariknya jawaban Rasulullah itu adalah malah dijawab kira-kira ya, kalau kamu sabar itu kamu dapat pahala loh ya. Ini ya, bagaimana kita tahu sakit itu bisa menaikkan derajat seseorang dan juga menghapuskan dosa-dosa yang lalu, begitu. Nah, itu kemudian orang itu jadi mikir, oh iya, sakit saya ayan ini bisa menaikkan derajatnya, dan kemudian akhirnya dia menyampaikan ke Rasulullah itu, ya Rasulullah ya sudah, minta doa agar ketika ayannya ini kambuh ya, dia tidak sadarkan diri, mohon kepada Allah agar auratnya tidak tersingkap, begitu. Jadi kita lihat ya dalam sejarah, begitu ya, ada orang-orang yang datang ke Rasulullah untuk minta didoakan. Ya, jadi sebenarnya minta doakan apapun sama aja ya. Kan orang itu sebenarnya bisa berdoa sendiri ya. Tapi kita tahu bahwa kedudukan setiap orang di mata Allah itu ada derajat-derajatnya sesuai dengan ketakwaannya, dan tentu saja pada masa itu ya Rasulullah yang paling bertakwa, sehingga orang-orang datang pada Rasulullah untuk minta didoakan, begitu. Dan tentu saja doa Rasulullah itu akan mustajab ya. Nah, bagaimana pada masa sekarang ya, sama saja gitu ya, ketika kita melihat ada orang lain yang kita lihat lebih soleh gitu, ketika kita sakit misalnya, kita datang mungkin yang terdekat ke orang tua kita gitu ya, yang orang tua kita itu tahajud setiap malam, begitu ya, mendoakan anak-anaknya gitu. Kita ke mereka untuk minta didoakan agar diberikan kesembuhan, tidak ada masalah, insya Allah. Ya, jadi ini dicontohkan ya, untuk meminta tolong didoakan oleh orang lain yang lebih soleh. Yang tidak boleh adalah minta kepada orang yang sudah meninggal, gitu ya. Kita datangnya ke kuburan terus minta agar orang yang di kuburan itu meminta kepada Allah. Nah, itu orang yang sudah ada di kuburan, dia sudah meninggal, sudah sibuk dengan dirinya sendiri, begitu ya.
Wallahualam. Ya, baik Kang Irfan. Dan ini kita masih ada waktu sekitar ini ya 12 menit lagi. Ini ada tambahan juga dari Pak Heru, berapa lama Nabi Ayub mengalaminya. Dari Sabasinin Wasitoto Asihur Al-Hasan di Tafsir Al-Qurtubi, saya belajar banyak dari kesabaran tanpa henti Nabi Ayub selama 7 tahun lebih. Lalu di sini ada pertanyaan dari Kak Kori Rosti. Assalamualaikum, jika kita ditimpa penyakit yang saat ini belum ada obatnya, apa usaha yang harus dilakukan untuk mendapat kesembuhan dari Allah? Ini Pak Heru tentang berapa lama Nabi Ayub ini mengalami ujian dari Allah, ini tidak ada riwayat yang kuat ya. Semuanya kalau tidak Israiliyat itu hadis yang tidak sahih begitu, berdasarkan ya kisah-kisah Israiliyat tadi. Ada yang 7, ada yang 13, ada yang 18. Ya, yang paling lama itu tadi yang 18 ya. Yang 7 juga sempat saya sebutkan kalau tidak salah. Itu ya, tadi di riwayat dari Hasan Al-Basri ya. Jadi yaitu tentu saja luar biasa di mana ketika sakitnya itu dan hanya lidahnya yang bisa bergerak, Nabi Ayub tetap berzikir ya, memuji Allah begitu. Dan ini juga yang perlu jadi pelajaran bagi kita, bagaimana apa yang masih tersisa dari kita itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidak mengeluh. Kemudian dari ini Kolirosi tentang bagaimana upaya kesembuhan ketika ada penyakit yang belum ditemukan obatnya. Ya, ini kalau yang saya pahami dari kisah Nabi Ayub ini begitu ya. Kemudian dari tadi hadis yang saya sebutkan tentang perempuan yang minta didoakan oleh Rasulullah karena dia ayan. Kesembuhan itu memperoleh kesembuhan itu bukan hal yang wajib begitu ya. Jadi saya pernah membaca kajian juga ya, upaya berobat itu sebenarnya hukumnya bukan wajib tapi sunnah begitu. Yang wajib ketika sakit adalah beribadah begitu. Bersabar. Ya, jadi yang wajib dari seorang yang sakit adalah bersabar begitu. Bersabar di sini maknanya adalah tidak protes kepada Allah tentang apa yang menimpa dia, gitu ya. Karena ketika protes itu menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Gitu. Jadi orang ketika belum ditemukan kesembuhan obatnya, maka yang harus dilakukan adalah bersabar. Nah, jadi mencari upaya untuk sembuh ya boleh saja begitu ya, silahkan begitu, meminta doa, berdoa tadi dengan doanya Nabi Ayub juga silahkan. Yang penting adalah dengan persepsi yang benar mengenai bagaimana hubungan dia dengan Allah ya, jangan sampai ada pikiran di dirinya bahwa Allah sedang menyusahkan dirinya begitu. Tapi ini memang rencana dari Allah begitu. Kemudian mencari sebab-sebab alami begitu ya tentang kesembuhan, apakah itu dari kedokteran modern ataukah misalkan dari herbal begitu ya, silahkan. Dipersilahkan untuk kita mencari pengobatan, tapi yang paling penting yang dilakukan itu cara berpikirnya adalah bukan soal kesembuhannya, tetapi soal menjaga hubungan kita, tetap meyakini bahwa Allah itu Maha Penyayang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kang Irfan untuk penjelasannya. Di sini Pak Hanif mungkin mau menambahkan, Pak Hanif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, mohon maaf terlambat tadi ini gabungnya. Saya cuma teringat ini ya, kadang ada lontaran atau ucapan kita pada orang yang kena musibah yang itu mungkin niatnya baik tapi bisa berdampak negatif pada si orang yang kena musibah. Misalkan kita bilang mungkin sakitmu itu karena dosa-dosamu. Nah itu sebuah kata-kata yang sebenarnya mungkin maksudnya baik untuk introspeksi, tetapi itu sangat menyakiti si pasien gitu. Jadi ada dua jenis beban. Ya. Yang pertama kita kenal dengan taklif. Nah, itu beban aturan syariat. Yang di situ disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberikan beban aturan pada seseorang kecuali sebatas kemampuan orang tersebut. Contoh Allah berikan kita perintah sholat 100 kali yang wajib misalkan. Itu kan di luar batas kemampuan kita. Tapi ada juga beban yang itu bisa saja ringan, berat, bahkan mungkin tidak sanggup dihadapi oleh manusia. Yaitu namanya tahmil. Ya. Ya, nah ada doanya ya di Al-Baqarah ayat 286 itu Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, ini mafhumnya. Jadi ada beban-beban musibah yang itu mungkin berat. Saya dulu punya guru itu sampai bilang gini pada murid-muridnya, beliau alumni Timur Tengah gitu, dan ketika dijenguk karena sakitnya sangat berat, beliau itu mohon doakan saya sanggup tetap bersabar dengan penyakitnya karena penyakitnya berat. Gitu. Artinya begini, dari kisah Nabi Ayub tadi ya, bahwa kadang orang-orang itu ada yang dimuliakan dengan musibah, gitu. Namanya ahlul bala, dan ada juga yang dimuliakan dengan ahlul afiyah ya, karena dia sejahtera, ya, sehat, kaya raya, artinya satu yang baik. Dan masing-masing itu Allah beri contoh. Ada Nabi Sulaiman yang afiyah, ada Nabi Ayub yang ahli musibah ya, yang kena musibah. Dan dua-duanya itu salah cara Allah memuliakan hamba-hambanya. Jadi ada terkadang Allah memuliakan hamba dengan cara yang dalam pandangan manusia itu sebuah kemuliaan, dan ada kadang Allah memuliakan hambanya itu dengan cara-cara yang di mata umumnya manusia itu yaitu musibah begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan kita jadi orang yang apa ya, kalau istilah orang anak sekarang toxic positivity gitu ya. Ngasih nasihat tapi itu melukai korbannya. Ada orang kehilangan HP, mungkin kamu kurang sedekah itu kurang tepat. Karena bisa saja itu musibah yang itu untuk menaikkan derajat si orang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hanif untuk tambahannya. Mungkin saya langsung undang Kang Irfan untuk nasihat. Pak Mujiono raise hand dulu ya. Iya Pak Mujiono, ada yang ingin tambahkan juga Pak? Ya, sedikit saja Mbak, terkait dengan masalah sakit penyakit ini. Tapi ini bukan kita bermudah-mudahan untuk memberikan vonis ataupun sangkaan kepada para peruqyah. Jadi beberapa ada yang sakit itu sering minta tolong ke kami itu untuk dimintai ruqyah. Kadang kami itu menolak untuk meruqyah. Hanya kami buat itu adalah menasehati. Jadi paling banyak itu kami hanya menasehati saja. Jadi sebagaimana kemudian juga yang jadi tema nasihat itu temanya Nabi Ayub. Kenapa kami tidak memilih ruqyah? Walaupun memang ruqyah itu bisa. Cuman secara pribadi kami, setelah kami nasihati, kami juga ruqyah sedikit, kemudian selesai. Ada salah satu cerita di kami itu pernah diundang oleh peruqyah. Ini peruqyah ini yang memang sudah berpengalaman mengundang kami untuk meruqyah tantenya begitu. Kemudian kami yang diundang. Setelah diundang, kami sementara di mobil, dia cerita, Ustadz, afwan, ana sebenarnya adalah peruqyah. Ana hafal ayat seperti ini, ana hafal ayat seperti ini. Sudah dijelaskan ayat-ayat seperti ini. Sampai juga di rumah itu. Selesai di rumah,
Saya cuma bacakan Al-Ikhlas, kemudian Alhamdulillah, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu saya bilang, sudah Pak, saya balik. Pas balik, di mobil ditanya, Ustadz kok tidak ada responnya? Kalau di saya ya, ya, bisa jadi ada yang punya ilmu lebih dibanding saya. Saya cuma jawab begini, urusan saya hanya ikhtiar, saya hanya membaca doa, dan adapun urusan tentang kesembuhan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang banyak sekali di kita ini hari ini sudah menganggap para peruqyah itu sebagai bagian daripada yang bisa memberikan kontribusi kesembuhan, bukan lagi sebagai perantara, hanya sebagai perantara. Urusan kesembuhan itu diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya ada peruqyah yang dianggap tidak sampai begini, tidak, kayaknya dia ini tidak kuat, tidak kuat seperti ini. Jadi itu yang menjadi kesalahan kita di hari ini. Kalau memanggil para peruqyah itu, kita sudah beranggapan dia adalah kesembuhannya, yang bisa memberikan kesembuhan. Ini saja yang harus diluruskan kalau misalnya, apalagi kan sudah banyak juga peruqyah-peruqyah yang bagus-bagus. Bukan berarti ruqyah tidak bisa. Tapi jangan sampai kemudian masalah tentang iman dalam ruqyah ini berpindah. Begitu Ustadz Irfan dan moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mujiono. Tadi untuk tambahannya dari kita ada sedikit ini ya dari Kak Humairah, mungkin Kak ada yang mau disampaikan? Oke. Mungkin saya langsung ini aja ya, undang Kang Irfan untuk nasihat penutup, sekaligus ini kalau misalnya tadi yang pertanyaan Kak Anissa tadi kurang lebih hampir sama juga ya dengan yang Kak Arya ya. Itu boleh didoakan asalkan orangnya belum meninggal ya Kang Irfan ya. Tuh. Baik. Mungkin kalau misalnya dari Kang Irfan ada nasihat penutup untuk kita semua di sini. Ya, Alhamdulillah, mungkin sedikit sebagai penutup bahwa dari yang kita pelajari pada hari ini tentang doa Nabi Ayub adalah yang perlu pertama kita perhatikan adalah bagaimana hubungan hati kita dengan Allah, gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan bahwa Allah Maha Penyayang, begitu. Nah, mungkin tadi yang diceritakan Pak Muji ya, itu memperlakukan peruqyah sebagai mungkin ada sebagian orang yang cara berpikirnya itu kesembuhan itu dari peruqyah, bukan dari Allah, begitu. Nah, itu tentu saja itu cara berpikir yang keliru, karena peruqyah juga sama dengan kita, sama-sama berdoa, begitu ya. Hanya saja memang kita minta tolong orang lain yang kita pandang lebih soleh, begitu ya, lebih dekat dengan Allah, sehingga doanya lebih didengar, begitu. Sama ini juga pertanyaan Teh Anissa ini, bisa jadi orang sakit itu lebih dekat dengan Allah mungkin ya, begitu mungkin, sehingga kita minta doa dari orang sakit. Sebenarnya posisinya bukan soal sakitnya ya, tapi bagaimana kedekatan orang tersebut kepada Allah ya, karena ada hadis ya yang menyebutkan bahwa kalau wali Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah, itu doanya dikabul, begitu ya, lebih mustajab, begitu ya. Itu ada hadis tentang wali Allah di mana doanya akan lebih cepat dikabul. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu yang paling penting adalah bukan sekedar kita membaca teks-teks doa, saya sudah baca ini, saya sudah baca itu, kok belum juga sembuh. Nah, ini ketika terungkap kata-kata seperti itu, maka
ini berarti masih ada yang kurang tepat dari cara pandangnya, bagaimana hubungan dia dengan Allah, begitu ya, bagaimana dia melihat Allah, begitu. Tapi yang harus diyakini adalah baik itu kesehatan, kekayaan, ataupun sebaliknya kemiskinan, rasa sakit, itu adalah salah satu jalan dari Allah untuk setiap orang, ya, diberikan oleh Allah berbeda-beda. Ada yang diuji dengan tadi ahlul bala, ya, atau ahlul musibah, begitu ya, dengan jalan sakit. Kemudian dari jalan situlah justru dia lebih tinggi kedudukannya di antara manusia, ya, di hadapan Allah, begitu. Ketika dia bisa bersabar, tidak mengeluh, tidak protes, begitu ya, tidak, karena itulah yang nanti protes, ya, atas ketetapan Allah lah itu yang menyebabkan kafiran, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya atas penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kang Irfan untuk materinya, juga ilmu-ilmunya. Baik, kita tutup ya dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.